Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 28 Februari 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, beroperasinya 6 taman selama 24 jam ini merupakan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Hal ini agar taman sebagai ruang sosial, tempat rekreasi, aktivitas seni, dan olahraga bisa dimanfaatkan hingga malam hari. Taman yang masuk daftar awal beroperasi 24 jam yakni Taman Langsat, Taman Ayodhya, Tebet Eco Park, Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng, dan Taman Literasi Marta Tiahau. Informasi selanjutnya, memasuki bulan Ramadan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah memperkirakan peningkatan volume sampah di hotel, restoran, dan kafe atau HoReCa. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan, pemilik usaha wajib memilah dan mengolah sampahnya sendiri tanpa bergantung pada layanan pemerintah. Kemudian ada informasi dari pemerintah kota Jakarta Pusat yang menargetkan pembentukan bank sampah di 386 RW selesai awal Maret. Hal ini sebagai upaya percepatan untuk penanganan sampah di Jakarta Pusat dengan pemilihan dari lingkungan RW. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi ke website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah, Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD untuk memastikan kesiapan ketahanan pangan di Jakarta. Pasokan untuk daging memang kita masih Rapat ini dihadiri oleh perwakilan BUMD yang unit usahanya berkaitan dengan pangan, yakni Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan PT Food Station Cipinang Jaya. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Novan Harifan Paloh, mendukung langkah yang diambil Pemprov DKI untuk menjaga stok pangan jelang Ramadan hingga Idul Fitri 2025. Namun ia mengingatkan untuk menjaga stabilitas harga pangan dengan operasi pasar di 240 titik yang telah direncanakan. Tentunya kan tadi kan sudah disampaikan bahwa ini ada operasi pasar, ya. Tadi ada kurang lebih 240 titik untuk operasi pasar. Ini bagaimana kita menjaga juga masalah kestabilan harga dengan artinya kan pangan murah, ya. Tadi per paket kan, baik dari food station maupun dari Pasar Jaya, ya. Nah nanti juga ada dari Dharma Jaya gitu kan. Nah ini kan dari 3 BUMD ini sama-sama nih, ya. Nah ini kan yang benar-benar yang istilahnya langsung terjun ke lapangan untuk masalah kestabilan harga. Sementara pelaksana tugas Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengungkapkan ada peningkatan permintaan telur dan daging. Pada hari ini terjadi kenaikan kebutuhan telur dan daging, namun stok yang tersedia itu juga pada angka yang aman. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya guna memastikan ketersediaan pangan, diantaranya kegiatan pasar murah, pangan murah bersubsidi, dan operasi pasar. Diharapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di Jakarta dapat terjaga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri nanti. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, belasan kepala keluarga yang tinggal di kolong tol RE Marta Dinata, Ancol, Jakarta Utara direlokasi ke rumah susun Tongkol. Puluhan petugas gabungan Satpol PP dan PPSU dari Kelurahan Ancol dikerahkan untuk membantu warga memindahkan barang-barang mereka dari kolong tol RE Marta Dinata ke Rusun Tongkol.
Relokasi ini sebagai langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan hunian layak bagi warganya. Ada 17 kepala keluarga dengan 57 jiwa yang akan menempati lantai 6 dan lantai 7 Rusun Tongkol. Harapan kami adalah agar warga yang tinggal di sini tetap semakin sehat, nyaman, karena memiliki tempat tinggal yang mana di rusun ini disiapkan 2 kamar dan ada kamar mandi di dalamnya. Program Pemprov DKI Jakarta ini disambut positif warga yang mengaku senang bisa mendapatkan hunian layak setelah bertahun-tahun tinggal di kolong tol. Luar biasa Bapak, kita bahagia, kita secara ini jadi kita dimanusiakan gitu kan, jadi kita dialokasikan ke tempat yang lebih layak, lebih enak huniannya, supaya kita lebih tertib juga. Luar biasa, terima kasih untuk Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota dan semuanya, kami telah dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Kali ini ada rekan kami Nur Ajijah yang akan merekomendasikan tempat favorit untuk menikmati sunset gratis di Jakarta. Pergi ke sana sendiri dengan teman ataupun keluarga pastinya akan tetap menyenangkan. Anda juga bisa mengabadikan tenggelamnya matahari serta membuat konten menarik untuk media sosial. Siapa bilang Jakarta nggak punya spot sunsetan? Ini dia 4 lokasi untuk nikmati sunset di Jakarta. Yang pertama ada Skydeck halte Bundaran HI. Sobat Jakarta bisa sunsetan sambil menikmati view kota Jakarta. Nggak jauh dari situ ada rooftop Mall Sarinah. Di sini tempatnya luas, jadi kalian bisa sunsetan bareng teman, pasangan maupun keluarga. Selain itu, tempat ini juga sangat estetik, jadi Sobat Jakarta bisa sekalian foto-foto. Yang ketiga, ada balkon Cafe Family Mart yang ada di Trinity Tower, Jakarta Selatan. Dan ini dia view-nya bener-bener cantik banget. Perpaduan gedung-gedung tinggi dengan LRT Jabodebek. Yang terakhir ada halte Karet. Nggak cuma sunsetan aja, di sini kalian juga bisa menikmati kota Jakarta saat malam hari. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Sabtu 1 Maret 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan bakal berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.